Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 10 Oktober 2021 demikian. Warta yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu 10 Oktober 2021 dilaksanakan on-site di gereja pukul 7.00 dan pukul 9.00. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat dan diutamakan yang sudah menerima vaksin, dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, katekisasi. Katekisasi baptis dewasa CD diadakan setiap hari Senin dan Selasa pukul 17.30 via Zoom meeting. Mohon keikutsertaan peserta. Warta yang ketiga, persekutuan gabung komisi. Persekutuan gabung Komisi Usia Lanjut, Dewasa dan Dewasa Muda dilaksanakan hari Selasa 12 Oktober 2021 pukul 19.00 via Zoom meeting. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Warta yang keempat, persekutuan jemaat. Persekutuan jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 14 Oktober 2021 pukul 18.00 di gereja. Mohon kehadiran saudara. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian NKB 7 ayat 1 sampai ayat yang 3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengawali kebaktian minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi. Amin.
kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri penebusan dan pengampunan Tuhan Yesus yang melegakan dan memulihkan melalui Roma pasal 5 ayat 8 dan 10 demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, walaupun kami seringkali berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, mengecewakan Tuhan, tetapi Engkau tetap setia mengampuni kami, tetap setia menebus kami dari segala dosa-dosa kami, tetap setia memulihkan kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tuhan, supaya kami bisa mengalami semuanya itu, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu sungguh-sungguh memulihkan kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, dan mari saudara dengan sukacita kita menerima berita anugerah
yang akan saya ambil dari Lukas pasal 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian saudara. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami mengalami dan merasakan kehadiran-Mu, kehadiran yang mengasihi kami, kehadiran yang menghangatkan, mengakrabkan hubungan kami di tengah-tengah keluarga, kehadiran yang memulihkan dan membawa kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami, ya Tuhan. Dan kami rindu biar saat ini kami sekeluarga diperkenankan Tuhan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami mampu menemukan kehendak Tuhan dan mampu melakukan di tengah-tengah keluarga kami dengan baik, sehingga firman-Mu itu memberkati kami, memberkati seluruh anggota keluarga kami dari hari ke hari. Bimbing kami, ya Tuhan, di dalam kami membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 21. Demikian, saudara.
Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi menceritakan sesuatu yang menarik. Ada seorang muda kaya berlari-lari, artinya dengan penuh semangat dan penuh harap mendapatkan, artinya bertemu, bisa ngobrol, bisa mendapat jawaban atas pergumulannya dari Tuhan Yesus. Bahkan untuk menunjukkan kesungguhannya, ia bertelut, dalam arti ia hormat dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa? Orang muda kaya yang berlari-lari itu merupakan sesuatu yang menarik, saudara. Kalau kita mencermati Injil, saudara, banyak orang yang datang, mendekat, dan bertelut atau sujud pada Tuhan Yesus. Mereka biasanya orang yang sakit atau keluarga orang yang sakit untuk mencari kesembuhan, orang yang berdosa untuk mencari pengampunan, orang yang berduka untuk mencari penghiburan, orang yang lemah dan bermasalah untuk mendapatkan kekuatan atau jalan keluar. Datang kepada Tuhan Yesus karena mereka tidak berdaya, mereka rindu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus ingin dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Mendapatkan pengampunan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kekuatan, dan mendapatkan jalan keluar atas segala pergumulan yang mereka hadapi. Orang-orang yang datang pun karena mereka mentaati Tuhan Yesus, maka mereka benar-benar mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Lalu, apa yang menarik, saudara, dari cerita Alkitab hari ini? Yang menarik adalah, yang pertama, yang datang dan bertelut pada Tuhan Yesus adalah seorang yang muda dan kaya. Ditambah lagi, dia sudah lama melakukan Taurat Tuhan dengan setia. Tentu ia tidak lemah atau tidak kekurangan. Tentu ia tidak sakit dan tidak berdosa. Kemudian yang kedua, saudara, walaupun kaya dan sudah melakukan Taurat Tuhan, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat
untuk memperoleh hidup yang kekal. Artinya kekuatan dan kekayaan yang dia miliki, kesetiaannya melakukan hukum Taurat, tidak membuat orang muda kaya itu memperoleh kehidupan kekal. Ia terus mencari dan bertanya bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Lalu apa yang salah? Apa yang kurang dari pemuda kaya tersebut? Saudara kasih Tuhan, ketika mendengar pertanyaan tersebut, Tuhan Yesus menjawab, satu hal lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Respon Tuhan Yesus, yang pertama, jualah hartamu, dengan tujuan agar orang muda kaya itu tidak melekatkan hatinya, tidak melekatkan kehidupannya kepada harta, tidak mengandalkan dan tidak mengutamakan harta yang ia miliki, tidak fokus kepada hanya mencari dan menambahkan harta di sepanjang perjalanan hidupnya. Kemudian yang kedua, saudara, berikanlah hasil dari penjualan itu kepada orang miskin, agar orang kaya muda itu menjadi orang yang tidak egois terhadap berkat Tuhan, terhadap harta yang dia miliki, tetapi bersedia peduli dan berbagi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, saudara, datanglah kemari dan ikutlah aku. Datanglah kemari dengan tujuan agar orang muda kaya itu fokus, mengandalkan dan tetap dalam arti mempunyai hati dan kehidupan yang melekat kepada Tuhan Yesus, senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus, membiarkan Tuhan Yesus berkarya di dalam hidupnya. Ikutlah aku dengan tujuan agar orang kaya muda itu meneladani Tuhan Yesus, yaitu melakukan atau mentaati kehendak Allah, atau dalam bahasa orang muda tadi, melakukan atau mentaati Taurat Tuhan, bukan hanya sekedar kewajiban atau rutinitas, bahkan bukan merupakan beban dalam hidupnya, tetapi melakukan Taurat Tuhan, melakukan kehendak Allah, didasari dengan kasih dan kepeduliannya demi kebaikan, keselamatan, dan pemulihan serta kebahagiaan semua orang. Saudara yang Tuhan, dikatakan bahwa ketika orang yang muda kaya itu bersedia melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, menuruti perintah Tuhan Yesus, maka dengan tegas dikatakan dia akan beroleh harta di surga. Artinya dia mendapatkan kehidupan yang kekal dan kehidupannya dipulihkan. Tetapi sayang, saudara, karena orang muda itu terlalu melekat kepada hartanya, dia tidak rela menjual hartanya, maka dia gagal mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, seringkali dalam perjalanan bahtera keluarga kita, tanpa kita sadari, ada anggota keluarga kita yang membutuhkan pemulihan dalam kehidupan mereka, baik karena lemah tubuh atau sakit penyakit, kurang mengalami cinta kasih, ada kekecewaan, mengalami atau mempunyai pergumulan, permasalahan dalam hidupnya, yang membuat anggota keluarga kita kurang merasakan damai, tidak merasa rukun dengan anggota keluarga yang lain, dan tidak mengalami kebahagiaan. Saudara kasih Tuhan, agar ada pemulihan dalam kehidupan keluarga kita, mari saudara, yang pertama,
kita mendorong dan memberi teladan mereka untuk datang dan berlutut kepada Tuhan, mencari kesembuhan, mencari kekuatan, mencari penghiburan, dan mencari jalan keluar yang asalnya dari Tuhan saja. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita mendorong dan beri teladan untuk saling peduli, memperhatikan, saling mendengarkan, dan saling menerima serta mengampuni seorang dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, saudara, mari kita saling mengingatkan dan memberi teladan untuk tetap dekat, fokus, dan melakukan kehendak Tuhan yang didasari cinta kasih, kepedulian, menjadi berkat bagi anggota keluarga yang lain. Saudara dikasih Tuhan, agar keluarga dipulihkan, mari kita saling mengampuni dan saling menerima, peduli dan mendampingi, menguatkan dan mendoakan seorang terhadap yang lain. Biarlah pemulihan itu sungguh-sungguh kita alami, baik dalam diri kita maupun dalam diri seluruh anggota keluarga kita dari hari ke hari. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa sekarang. Tuhan Yesus, biarlah pemulihan sungguh-sungguh kami alami di tengah-tengah keluarga kami, ya Tuhan. Kami sekeluarga semakin dimampukan Tuhan untuk saling menerima, saling mengampuni, saling melengkapi, saling mengasihi seorang terhadap yang lain, sehingga kebahagiaan dan kecukupan berkat akan senantiasa kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekeluarga. Biarlah kami boleh melakukannya dengan sepenuh hati dan penuh ketaatan kepada Tuhan. Segala rezeki yang kami dapatkan membahagiakan dan mencukupkan kami sekeluarga. Berkati anak-anak atau cucu kami yang masih sekolah atau kuliah, bila mereka bersekolah atau kuliah dengan baik. Berdoa bagi yang sakit, bila Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menyembuhkan bagi yang sakit. Berdoa bagi yang bergumul, yang mempunyai masalah, biarlah kehadiran Tuhan boleh sungguh-sungguh dirasakan, mendampingi, menguatkan, dan memberikan jalan keluar. Berdoa dan mengucap syukur, ya Tuhan, untuk keadaan kami yang semakin membaik. Kami terus berdoa supaya pandemi corona ini semakin berkurang dan berkurang, dan kami pun juga dapat menikmati, dapat menjalani kehidupan kami lebih baik dari hari ke hari.
berdoa ke gereja Tuhan, biarlah gereja Tuhan bersebar seluruh dunia, boleh memancarkan, mewujudkan cinta kasih Tuhan, sehingga cinta kasih-Mu boleh dialami sebanyak-banyaknya orang melalui pelayanan gereja Tuhan. Berdoa khusus untuk GKI Gondomono ya Tuhan, biarlah kegiatan atau pelayanan yang dilakukan dipakai Tuhan untuk mendampingi, untuk memberkati jemaat dan masyarakat sekitar GKI Gondomono. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan doa syafaat kami ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Maleakhi 3 ayat 10 demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan, segala kekuatan dan kuasa daripada mula datang segala karunia yang baik itu. Kami adalah milik-Mu dan apa yang ada pada kami adalah juga milik-Mu. Terimalah persembahan kami ini oleh kasih karunia-Mu dan berkatilah sesuai dengan kehendak-Mu yang kudus. Kami persembahkan ini dalam nama anak-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Yang datang
firman Tuhan, mari kita membangun keterbukaan, saling menerima dan saling mengampuni, agar terwujud kehidupan damai dan rukun dalam kehidupan keluarga kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekeluarga, kini dan selamanya. Amin.